Aku baru sadar ada yang mengikutiku saat bayanganku di jalan menjadi dua. Satu bayangan bergerak sesuai langkahku, yang satunya berhenti. Aku menoleh cepat, tapi gang sempit di belakangku kosong. Hanya lampu jalan berkedip dan suara sandal basah menyeret pelan. Aku mempercepat langkah. Suara itu ikut cepat. Aku berlari. Suara itu berlari. Nafasku pecah. Dada seperti diremas. Di ujung gang, pintu rumahku terlihat terbuka sedikit. Padahal aku yakin sudah menguncinya. Saat aku masuk dan membanting pintu, dari luar terdengar ketukan pelan. 3 kali. Lalu suara ibuku yang sudah meninggal berbisik, "Jangan buka, dia bukan manusia." Aku menahan napas di balik pintu. Ketukan berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Lalu sesuatu menggores pintu dari luar, panjang dan lambat, seperti kuku menyeret kayu. Aku mundur, kakiku menabrak meja kecil hingga foto keluarga jatuh. Kacanya pecah. Di foto itu ada aku, ayah, ibu, dan sosok hitam berdiri tepat di belakangku. Sosok itu tidak pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba ponselku menyala sendiri. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku sudah di dalam. Darahku serasa membeku. Dari kamar belakang terdengar suara langkah pelan mendekat. Padahal pintu depan masih terkunci rapat. Aku meraih pisau dapur dengan tangan gemetar. Langkah itu berhenti di lorong. Aku melihat bayangan panjang di lantai, tapi tidak ada tubuhnya. "Siapa di sana?" Suaraku pecah. Tidak ada jawaban. Lalu semua lampu mati sekaligus. Dalam gelap, terdengar napas berat tepat di dekat telingaku. Aku menusuk udara kosong, lalu berlari ke kamar. Saat menutup pintu, tanganku menyentuh sesuatu dingin di gagang pintu bagian dalam. Ada tulisan basah. "Jangan sembunyi." Aku menyalakan senter ponsel. Di cermin kamar, sosok hitam itu berdiri di belakangku. Kepalanya miring seperti sedang tersenyum. Aku menjerit dan melempar ponsel ke cermin. Kaca retak, tapi pantulan sosok itu tidak hilang. Ia justru semakin dekat di dalam cermin. Aku mundur sampai punggungku menempel ke dinding. Dari retakan kaca, terdengar suara ibuku lagi, lemah dan putus-putus. Dia ikut sejak malam itu. Aku membeku. Malam itu. Malam kecelakaan. Malam ketika aku pulang sendirian melewati pemakaman tua. Tiba-tiba lemari di sudut kamar terbuka sendiri. Di dalamnya tergantung jaket hitam basah lumpur. Jaket yang kupakai malam kecelakaan itu. Padahal sudah kubakar setahun lalu. Aku menarik jaket itu dengan jijik, tapi dari sakunya jatuh sebuah kunci kecil berkarat. Di gantungannya tertulis nama rumahku. Aku tidak pernah punya kunci itu. Lalu dinding kamar bergetar pelan, seolah ada sesuatu mengetuk dari dalam tembok. Tok, tok, tok. Aku menempelkan telinga. Dari balik dinding terdengar suara anak kecil menangis. "Kak, kenapa kau tinggalkan aku?" Lututku lemas. Aku ingat sesuatu yang selama ini kupaksa lupa. Malam kecelakaan itu, aku tidak sendirian. Ada seorang anak di jalan. Aku melihatnya jatuh, tapi aku lari karena takut. Tembok retak, dan udara busuk keluar dari celahnya. Aku mundur sambil menutup hidung. Dari retakan itu muncul tangan kecil pucat. Jarinya kotor tanah. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Tangan itu menjatuhkan sebuah mainan mobil merah ke lantai. Mainan itu pernah kulihat malam itu, tergeletak di aspal basah. Ponselku yang retak menyala lagi. Video otomatis terputar. Rekaman CCTV jalan. Aku terlihat berlari. Di belakangku, anak itu berdiri perlahan, lalu menatap kamera. Tapi wajahnya bukan wajah anak kecil. Wajahnya adalah wajahku.
Aku membanting ponsel, tapi video itu tetap bersuara dari lantai. Kau yang mati malam itu. Dunia seakan berhenti. Aku menyentuh dadaku. Jantungku berdetak, tapi terasa kosong. Pintu kamar terbuka sendiri. Di luar lorong berdiri ibu. Wajahnya pucat. Matanya penuh air mata. Kamu pulang, tapi bukan sebagai manusia, katanya. Aku menggeleng keras. Tidak, aku masih hidup. Ibu menunjuk ke belakangku. Aku menoleh. Di tempat tidur, ada tubuhku sendiri terbaring kaku. Masih memakai jaket hitam basah lumpur. Aku mendekat pada tubuh itu dengan langkah patah-patah. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Tapi itu benar-benar aku. Di lehernya ada bekas jeratan hitam seperti tangan kecil. Tiba-tiba tubuh itu membuka mata. Ia menatapku dan berbisik, "Kembalikan tempatku." Aku mundur panik. Sosok hitam muncul di sudut kamar. Kali ini lebih jelas. Ia bukan mengejarku untuk membunuhku. Ia menjaga pintu kecil di lantai yang perlahan terbuka. Dari bawah pintu itu terdengar suara banyak orang menangis, memanggil namaku. Aku terseret ke arah pintu kecil itu, seolah lantai menjadi hidup. Kuku-kukuku menggaruk kayu sampai patah, tapi tubuhku tetap bergerak. Ibu menangis di lorong. Tidak bisa mendekat. "Kamu harus ingat semuanya," katanya. Ingatan menyerbu kepalaku. Aku menabrak anak itu, kehilangan kendali, lalu mobilku menghantam pohon. Aku mati di tempat. Tapi karena rasa takut dan dosa, arwahku menolak pergi. Sosok yang selama ini berjalan di belakangku bukan hantu asing. Ia adalah rasa bersalahku sendiri, mengambil bentuk paling gelap. Aku berhenti melawan. Pintu kecil di lantai terbuka penuh, memancarkan cahaya redup seperti napas terakhir. Anak itu berdiri di sana, memegang mainan mobil merahnya. Wajahnya tidak marah, hanya sedih. Aku berlutut. "Maaf," bisikku. Untuk pertama kalinya, suara langkah di belakangku berhenti. Sosok hitam itu perlahan hancur menjadi debu. Ibu tersenyum sambil menangis. Aku melangkah ke cahaya, mengira semuanya selesai. Tapi sebelum menghilang, aku melihat ke jalan depan rumah. Ada seorang pria berjalan sendirian di malam gelap. Di belakangnya, bayangannya menjadi dua.